Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Pulaman dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen bandwidth. Apa itu manajemen bandwidth? Manajemen bandwidth adalah proses aliran data melalui jaringan komputer dengan cara mengontrol dan mengalokasikan kapasitas bandwidth secara efektif untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal. Tujuan utamanya yaitu manajemen bandwidth adalah untuk menghindari kemacetan jaringan dan memastikan distribusi bandwidth yang adil, memberikan prioritas pada aplikasi atau layanan yang membutuhkan kualitas tinggi seperti video streaming, voice over IP atau aplikasi bisnis yang sensitif terhadap latensi. Selanjutnya, seberapa pentingnya sih manajemen bandwidth? Berikut adalah penjabaran dari seberapa penting bandwidth. Yang pertama yaitu menghindari kepadatan jaringan dan penurunan kinerja. Yang kedua, menjamin kualitas layanan untuk aplikasi yang lebih sensitif seperti VoIP atau streaming. Yang ketiga yaitu pengaturan prioritas dalam penggunaan bandwidth. Yang terakhir, penggunaan latensi dan paket loss. Perkenalkan, nama saya Rasudin Asgar dengan NIM C2C023173 dari kelompok 7 akan menjelaskan lanjutan materi dari sebelumnya, yaitu manajemen bandwidth mencakup beberapa teknik dan kebijakan. Ada traffic shaping, teknik dalam manajemen jaringan yang digunakan untuk mengontrol aliran data atau trafik di jaringan dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meningkatkan kualitas layanan atau QoS. Ada traffic policing, bertujuan untuk memantau dan menegakkan kebijakan penggunaan bandwidth dengan mendeteksi trafik yang melebihi batas yang ditetapkan. Jika batas terlampaui, paket data bisa dibuang atau dibatasi. Kemudian ada quality of service atau COS, bertujuan untuk memberikan prioritas kepada jenis trafik tertentu sehingga aplikasi yang sensitif terhadap latensi atau seperti VoIP dan video streaming mendapatkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan aplikasi lain yang lebih toleran terhadap keterlambatan. Kemudian ada load balancing. Teknik ini mendistribusikan trafik secara merata ke beberapa jalur atau server agar tidak ada satu jalur atau server yang terbebani secara berlebihan. Lanjut. Kemudian ada bandwidth allocation. Teknik ini melibatkan pengalokasian sejumlah bandwidth tertentu untuk aplikasi atau pengguna yang berbeda berdasarkan prioritas atau kebutuhan. Kemudian ada paket scheduling. Teknik ini mengatur urutan pengiriman paket data melalui jaringan berdasarkan prioritas atau kebijakan yang ditetapkan. Kemudian ada congestion management, kebijakan untuk menghindari atau mengatasi kemacetan jaringan dengan cara menunda atau menangguhkan pengiriman paket data ketika kapasitas jaringan mendekati batas. Kemudian ada DPI. DPI adalah teknik untuk memeriksa dan menganalisis isi paket data yang mengalir melalui jaringan, memungkinkan pemantauan lebih detail untuk mengenali dan mengelola trafik. Sekian. Perkenalkan, nama saya Asmi Nurlaila, NIM Anira 162. Saya akan melanjutkan dari materi tadi. Selanjutnya ada throttling. Throttling adalah teknik yang mengurangi kecepatan aliran data secara sengaja untuk mencegah penggunaan bandwidth yang berlebihan dan menjaga kestabilan jaringan. Dan yang terakhir adalah bandwidth throttling for special application. Teknik ini membatasi bandwidth yang digunakan oleh aplikasi atau protokol tertentu untuk mencegah aplikasi tersebut mengambil sebagian besar bandwidth jaringan. Dan materi selanjutnya adalah teknologi manajemen bandwidth. Yang pertama adalah di packet inspection. DPI adalah memeriksa isi data paket untuk pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua adalah bandwidth allocation protocol atau BAP, adalah mengalokasikan bandwidth secara dinamis. Dan yang ketiga adalah network
performance monitoring tools, yaitu menggunakan alat untuk memantau penggunaan bandwidth dan mendeteksi masalah. Oke, selanjutnya terakhir saya, Purna Siswantomo dengan NIM C2C023 akan menjelaskan saja tantangan dalam manajemen bandwidth. Kita ada 8 tantangan di sini. Dari mulai kapasitas bandwidth terbatas, permintaan traffic yang dinamis, dengan kebutuhan aplikasi yang berbeda, terus ada serangan DDoS atau distributed denial of service, terus ada pengelolaan traffic di jaringan skala besar, lalu ada keterbatasan alat manajemen bandwidth, masalah kapabilitas dan integrasi, dan penggunaan bandwidth oleh pengguna yang tidak terpantau. Selanjutnya, manajemen bandwidth yang efektif sangat penting untuk memastikan jaringan tetap stabil, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan aplikasi-aplikasi yang penting dalam organisasi. Dengan menerapkan teknik dan kebijakan yang tepat seperti traffic shaping, QoS, dan load balancing, kita dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth, mengurangi kemacetan, serta menjaga kualitas pengalaman pengguna. Oleh karena itu, perancangan yang matang dan pemantauan yang terus-terusan sangat diperlukan untuk memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, meskipun volume trafficnya meningkat secara drastis ataupun secara dinamis. Manajemen bandwidth yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kinerja yang optimal, efisien, dan aman. Oke, terima kasih. Itu sekian penjelasan manajemen bandwidth dari kami kelompok 7. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.